Yo, what's up guys? Welcome back to Fiction First Indonesia. Jadi kali ini saya sebagai admin Legend akan membahas mengapa Nexus sangat kuat di UGF TDC. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Nexus di series sendiri tidak sekuat yang ada di UGF TDC ya. Karena kita bisa lihat Nexus di UGF TDC kemampuannya sangat-sangat di luar nalar coy. Jadi sebelum kita memulai pembahasan ini, jangan lupa subrek dan like ya adik-adik. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi dari video ini, dan loncengnya biar nggak nangis. Oke, simak dan oke, gas. Nge. Yang pertama, faktor Deonamis. Tidak disangka-sangka bahwa Deonamis sendiri bisa menjadi salah satu faktor mengapa Nexus sangat kuat di series UGF TDC kali ini. Oke, kita lanjut. Seperti yang kita ketahui dalam serialnya, Ultraman Noah terus bersatu dan bergabung dengan manusia yang dipilihnya dalam menggarasi ancaman dari Darkzagi dan antek-anteknya. Ya, di sini kita tahu lah ya bahwa Darkzagi itu agak laknat sedikit karena dia menggunakan antek-anteknya untuk menyerang Nexus ya, di luar nalar emang. Oke, lanjut. Kondisi dari manusia yang terpilih sebagai pewaris cahaya Nexus alias Deonamis juga tentunya mempengaruhi performa Nexus. Karena kondisi Nexus alias Noah menjadi tergantung dengan kondisi dari sang yang dipilihnya. Contohnya ketika Deonamis yang dipilihnya terkena gigitan dari kaiju seperti Galberos, lalu Deonamis ketiga yakni Ren yang dipaksa bertarung tanpa obat Raphael yang menyebabkan mereka tidak dapat bertarung dengan maksimal. Ditambah lagi, tubuh Deonamis juga digunakan untuk menciptakan dimensi metafield seperti yang dijelaskan oleh Yu dalam seriesnya. Yang kedua, faktor melawan Space Beast. Ya, ini adalah salah satu faktor yang penting juga bagi Nexus ya, jadi tidak usah heran. Oke, di UGF Destiny Crossroad, Nexus sebagai Noah bisa dibilang cukup beruntung ya guys. Kenapa? Karena tidak harus berhadapan dengan Space Beast yang menjadi lawan utama Noah sepanjang franchise Ultra End Project berjalan. Nah, karena Space Beast rata-rata terkenal dengan kekuatannya melebihi alien ataupun kaiju pada umumnya. Kalau kalian sudah menonton Ultraman Nexus, pasti tahu lah ya seberapa merepotkan Space Beast itu. Oke, Space Beast memiliki kemampuan untuk dapat terus berkembang dan berevolusi. Mereka memiliki akal untuk menyusun rencana di tengah pertempuran dan kemampuan bertahan diri yang kuat, seperti yang menjadikan manusia sebagai sandera sehingga Knight Rider sekalipun tidak berani menembaknya. Bahkan terdapat beberapa Space Beast yang juga tidak bisa langsung dibunuh oleh Nexus sekalipun karena kemampuannya yang berbahaya ya. Contohnya Golem yang dapat menghilang ke dimensi lain serta dapat bergenerasi dengan cepat. Mega Flash yang memiliki domain untuk bisa memblokir segala macam bentuk serangan laser termasuk Cousin Nexus. Ditambah lagi pertarungan ini terjadi di dalam kota. Jadi Nexus harus menahan dirinya karena terdapat banyak orang. Nos Veru yang dapat terus selamat selama organ regeneratifnya tidak berhasil dihancurkan. Lave yang keseluruhan tubuhnya bisa meledak kapan saja, dan lain-lain. Jadi ya kita sudah tidak heran lah kalau ini menjadi salah satu faktor bahwa Nexus ini sungguh OP ya. Jadi ceritanya Nexus ini pengalaman ya. Tiga adalah faktor melawan Dark Giant. Ini adalah salah satu faktor yang gak bisa kita lupakan ya guys. Kenapa? Karena dalam serialnya sendiri, Nexus sering diganggu oleh para Dark Giants saat bertarung melawan Space Beast ya guys, catat. Seperti Dark Faust dan Mephisto yang sering mengajaknya bertarung. Bahkan mereka juga sering muncul saat Nexus melawan Space Beast. Nah, itulah mengapa Nexus sangat kewalahan ya guys. Ditambah lagi entah Mephisto ataupun Faust serta pun Noun Hand senang memasukkan Nexus ke dalam dimensi Darkfield sebagai arena bertarungnya. Jadi ceritanya ini adalah beraninya main di kandang ya guys ya, begitulah ya. Yang sangat menguras energi Ultraman. Ultramannya apa ya? Ultraman Nexus. Dan ya, ini bisa dijadikan alasan dan patokan mengapa Nexus di seriesnya sangat kelihatan lemah. Padahal sebenarnya musuhnya saja yang overpower sekali, serta licik dan kejam sekali. Kan di luar nalar mainnya di kandang sendiri ya, udah mainnya di kandang sendiri, terus ganggu orang, sungguh di luar nalar ya.
Jadi ya ini juga berbeda banget ya dengan Nexus di UGF TDC, karena salah satu faktor ini adalah bahwa Nexus sendiri itu berpengalaman dalam pertarungannya. So, jadi itulah beberapa alasan mengapa Nexus di UGF TDC sangat kuat daripada di serialnya ya. Jadi karena dia memiliki pengalaman dari 3 faktor tadi, itu membuat dia sangat kuat di UGF TDC. Jadi ya udahlah, nggak usah kita heran lagi kenapa Nexus sangat kuat. Jadi itulah pembahasan dari Fiction Indoverse yang dibawakan oleh admin Legend. Jangan lupa kalian subscribe ya, jangan lupa nyalakan loncengnya, dan see you next time.